Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pada video pembelajaran matematika dan sekarang kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. Adapun materi ini terbagi nanti terdiri dua, yaitu yang A, pengertian sistem persamaan linear dua variabel, kemudian yang B, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Kita masuk ke bagian yang A, yaitu pengertian sistem persamaan linear dua variabel. Bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel adalah AX tambah BY sama dengan C, dan yang persamaan yang kedua DX tambah EY sama dengan F. Jadi pada pelajaran ini kita akan mempelajari dua persamaan, yaitu ada persamaan 1 dan ada persamaan 2. Dua persamaan ini yang disebut dengan sistem. Kalau di pelajaran kelas 7 kemarin kita hanya membahas satu persamaan saja. Nah, untuk kelas 8 sekarang ini kita akan membahas dua persamaan. Adapun keterangannya adalah kalian bisa melihat lingkaran yang berwarna ini. Yang diwarnai adalah A, B, D dan E. Ini disebut dengan koefisien. Ya, ini sama dengan pelajaran kelas 7 kemarin ya. Jadi di sini kita masih mengulang pelajaran kelas 7. Kemudian X dan Y, ini X dan Y. Jadi di persamaan pertama ada X dan Y, dan di persamaan kedua juga ada X dan Y. Nah, X dan Y ini disebut apa? Ada yang masih ingat? Ya, jadi X dan Y ini disebut dengan variabel. Selanjutnya C dan F. Nah, jadi di sini ada C dan di bawah sini ada F, dan C dan F ini disebut dengan konstanta. Kemudian pada pelajaran ini nanti tugas kalian adalah mencari berapa nilai X dan berapa nilai Y. Jadi nilai X yang di persamaan pertama dan nilai X di persamaan kedua ini nanti nilainya sama ya. Begitu juga Y-nya. Y yang di atas ini dan Y yang di bawah itu nanti nilainya adalah sama, dan tugas kalian adalah mencari berapa nilai X dan berapa nilai Y dalam sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita akan ke contoh soal. Selanjutnya bagian B, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Pertama, menggunakan metode grafik. Nah, ini contohnya. Jadi, ini ada persamaan linear dua variabel yang pertama, dan ini adalah grafiknya. Kemudian, ini persamaan linear variabel yang kedua, dan ini adalah grafiknya. Kemudian dua grafik ini bertemu di tengah sini, di titik potong ini. Nah, sehingga P, Q inilah yang jadi jawabannya atau yang jadi penyelesaiannya, di mana P ini jadi X dan Q nanti jadi Y. Ya. Untuk penjelasannya ini ya, metode grafik dilakukan dengan menggambar grafik dari kedua persamaan yang diketahui pada satu bidang kartesius. Koordinat titik potong kedua grafik merupakan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Sekarang kita lanjut ke metode yang kedua. Metode yang kedua namanya eliminasi, berasal dari bahasa Inggris elimination. Ini artinya adalah menghilangkan. Jadi nanti mengerjakannya dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita ke contoh soal. Kemudian ada metode ketiga. Metode ketiga namanya metode substitusi, dari bahasa Inggris substitution, artinya mengganti. Penyelesaian menggunakan metode substitusi dilakukan dengan cara berikut. Yang A, ambil satu variabel pada salah satu persamaan. Selanjutnya, nyatakan variabel tersebut dalam variabel lain. Dengan begitu akan diperoleh persamaan dalam bentuk yang baru. Kemudian B, substitusikan persamaan baru tersebut ke persamaan yang lain, kemudian persamaan tersebut diselesaikan. Jadi ada tiga metode dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini. Dan pada pertemuan ini kita akan menggunakan dua metode saja, yaitu metode 2 dan metode 3 ya. Ini karena keterbatasan waktu, jadi kita praktekkan, kita akan gunakan metode 2 dan metode 3 untuk menyelesaikan soal. Kita lanjut saja ke contoh soalnya. Kita mulai dari contoh yang pertama. Tentukan
himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. 2x kurang 3y sama dengan negatif 10 jadi persamaan pertama, dan x tambah 2y sama dengan 2 ini yang menjadi persamaan yang kedua. Jadi tugas kalian adalah mencari berapa nilai x dan juga berapa nilai y. Ingat ya, x di persamaan pertama dan x di persamaan kedua ini nilainya sama, dan y di persamaan pertama dan y juga di persamaan kedua juga nanti nilainya sama. Kita mulai mengerjakan. Kita pakai metode yang kedua dulu, eliminasi ya. Soalnya ditulis kembali ya, 2x kurang 3y sama dengan negatif 10 ini ditaruh di atas, x tambah 2y sama dengan 2 ditaruh di bawah. Kita tulis kembali soalnya. Kemudian kalian buat garis lurus ya, garis lurus yang panjangnya sama seperti panjang dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah dari dua persamaan ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghilangkan, kita tentukan variabel apa dulu yang mau dihilangkan. Kita coba menghilangkan variabel x ya, kita coba menghilangkan nanti variabel x. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Kita samakan koefisiennya. Koefisien itu adalah ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1 ya, 1 di sini tapi nggak ditulis. Nah, agar ini sama, caranya bagaimana? Ya, 2 ini kita kalikan 1. 2 kali 1 berapa? 2 ya. Nah, kemudian yang di bawah ini 1 kita kalikan 2. Hasilnya berapa? 2. Jadi yang ini tadi hasilnya 2, yang di atas ini 2, ini juga 2. Kita lanjutkan. Nah, kalian buat lagi garis yang seperti tadi ya. Jadi garis yang pertama tadi ditutup, dan ini hasil perkaliannya. Dari mana hasilnya? Perhatikan. 2x kalikan ke 1, hasilnya adalah 2x. Selanjutnya 3y kalikan 1, hasilnya 3y. Dan negatif 10 negatif 10 kalikan 1, hasilnya adalah negatif 10. Selanjutnya yang di bawah, x kalikan 2, hasilnya 2x. 2y kalikan 2, hasilnya 4y. Dan yang terakhir 2 dikali 2, hasilnya 4. Nah, selanjutnya kita mau hilangkan variabel x-nya ya. Dengan tanda apa di sini? Ingat, kalau ini 2 positif, ini 2 positif, agar ini nilainya 0, maka di sini kita pakai tanda kurang ya, karena kita pakai tanda kurang karena ini tandanya sejenis ya, sama-sama positif, positif 2 sama positif 2. Agar ini 0, kita pakai tanda kurang. Selanjutnya kita hitung yang lainnya juga. Negatif 3y dikurang positif 4y. Jadi berarti negatif 3 kurang 4, atau hutang 3 hutang lagi 4, hasilnya adalah negatif 7. Dan ini dihitung juga, negatif 10 dikurang 4, hutangnya 10 hutang lagi 4, jadi negatif 14. Selanjutnya kita hitung y nya, negatif 14 dibagi negatif 7, dan hasilnya adalah y sama dengan 2. Nah, kalian sudah memperoleh nilai y, yaitu y sama dengan 2. Selanjutnya kita menggunakan metode substitusi untuk mencari nilai x ya. Nilai y sudah ada. Y sama dengan 2 tadi yang di sini ditulis kembali di sini. Nah, ini disubstitusikan atau dimasukkan atau digantikan. Dimasukkan ke persamaan yang ini. Nah, masukkan ini. Ini sama kan? Ya. 2x kurang 3y sama dengan negatif 10. Mau pakai persamaan yang kedua tidak apa-apa, boleh ya. Kalau di sini saya pakai aja persamaan yang pertama. Nah, selanjutnya y-nya ini diganti berapa? Diganti 2. Nah, y-nya diganti 2. Nah, 2 ditulis di sini. Selanjutnya dalam matematika operasi kurung berarti diapakan? Ada yang masih ingat? Ya, dikalikan. 3 kali 2 6, di sini 6 ya. Sementara ini yang lainnya sama saja ya. Ini negatif 10 sama dari atas sampai ini semuanya sama. Sekarang kita buat 2x-nya ini sendirian di ruas kiri. Nah, dan negatif 10 masih tetap di ruas kanan. Ini yang pindah ya. Kurang 6, dia pindah jadi tambah 6. Selanjutnya dihitung 2x sama dengan negatif 4. Negatif 4 itu dari sini. Negatif 10 tambah 6. Hutangnya 10, bayarnya 6, jadi negatif 4. Dan yang selanjutnya kita cari x-nya, yaitu dengan negatif 4 dibagi 2, dan hasilnya adalah negatif 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah
negatif 2,2. Jadi yang ditulis duluan tuh X. Jadi X ini ditulis di depan. Nah, kemudian yang Y-nya ini Y sama dengan 2 ditulis di belakang. Ya, jadi ingat ya, pakai kurung kurawal karena ini ada kata apa? Himpunan. Nah, jangan lupa pakai kurung kurawal tutup dan kurung kurawal buka. Ya, jadi X ditulis di depan dan Y ditulis di belakang. Oke. Kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. X dikurang 3Y sama dengan 17. Itu persamaan pertama, dan persamaan yang kedua adalah 3X tambah 2Y sama dengan negatif 4. Caranya sama seperti tadi ya. Pertama kita pakai metode eliminasi dulu, soalnya ditulis kembali ya. Nah sekarang kalau tadi X yang mau dihilangkan, sekarang kita coba Y yang mau dihilangkan ya. Jadi Y-nya yang mau dieliminasi. Ini koefisiennya 3, ini koefisiennya 2. Jadi biar sama koefisiennya kita kali. Nah, yang 3 ini kita kalikan 2. Berapa 3 kali 2? 6 ya. Nah, ini nanti 6. Kemudian yang di bawah 2 kita kalikan 3. Berapa? 6 juga ya. Nah, jadi itu tujuannya, dibuat koefisiennya ini sama ya. Sekarang kita lanjutkan. Buat lagi garis lurus ditutup tadi garis yang pertama. Nah, ini dia hasilnya. Bagaimana nih dapatnya? Caranya begini. X kalikan 2 hasilnya 2X. 3Y kalikan 2 hasilnya 6Y. Dan 17 kalikan 2 hasilnya 34. Yang di bawah juga dibuat begitu. 3X dikali 3 9X. 2Y dikali 3 6Y. Dan negatif 4 dikali 3 hasilnya negatif 12. Sekarang coba kalian perhatikan koefisien dari variabel Y. Nah, karena ini nanti mau dihilangkan. Ternyata koefisiennya ini negatif, ini positif. Nah, biar 0 nanti, biar hasilnya 0 dikurang atau ditambah. Ya, kalau seperti ini biar 0 nanti hasilnya adalah ditambah ya. Ditambah. Jadi kalau koefisien ini Y-nya ini negatif, ini di bawah positif, itu agar ini nilainya 0 itu dengan menggunakan operasi tambah. Selanjutnya kita hitung yang lainnya ya. 2X tambah 9X 11X ditulis di sini. Ini saya hapus saja dulu. Kemudian yang ini 34 ditambah negatif 12 hasilnya positif 22. Sehingga mencari nilai X-nya 22 dibagi 11 dan X sama dengan 2. X-nya sudah dapat. Nah, sekarang kita cari. Nah, X-nya ditulis kembali di sini. Kemudian disubstitusikan ke persamaan yang ini ya. Nah, saya masukkan ke persamaan yang pertama. X-nya ini yang diganti berapa? Diganti 2. Jadi seperti ini menulisnya. 2 dikurang 3Y sama dengan 17. 3Y ini dibuat sendirian di sebelah kiri ya. Tanda kurangnya ikut, dia berubah jadi tanda negatif. Jadi negatif 3Y sama dengan 17 tetap di ruang pos kanan. Ini yang pindah, positif 2 pindah jadi kurang 2 ya. Kemudian di bawahnya dilanjutkan dihitung. Negatif 3Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 dibagi negatif 3 dan hasilnya adalah negatif 5. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, negatif 5. Jadi ingat ya, X-nya dulu yang ditulis di depan. X-nya ini adalah 2, jadi 2 dulu ditulis di depan, baru Y-nya negatif 5 ditulis di belakangnya. Nah, X yang di depan dan Y yang ada di belakang. Oke, paham ya? Sekarang contoh nomor 3 ini tentang soal cerita ya. Silakan kalian pahami. Harga satu baju dan 2 kaos kaki itu harganya Rp50.000. Sedangkan harga 3 baju dan 1 kaos kaki, ini baju dan kaos kakinya sama ya, sama. Jadi harganya Rp75.000. Pertanyaan pertama, buatlah sistem persamaan linear 2 variabel. Dan pertanyaan yang kedua yang B, tentukan harga 4 baju dan 2 kaos kaki. Kita jawab dulu yang A. Silahkan perhatikan baik-baik. Kita buat dulu sistem persamaan linearnya ya. Kita buat dulu. Bagaimana caranya? Coba perhatikan.
satu baju, ini tadi ya, dari satu baju, tambah ini dari kata dan. Jadi dan bahasa Indonesia kita ubah ke bahasa matematika jadi tambah 2 kaos kaki. 2 kaos kaki itu dari sini tadi. Harganya berapa? 50.000. 50.000 ditulis di bawah sini. Selanjutnya 3 baju. Nah, ditulis di bawahnya sini 3 baju dan tambah 1 kaos kaki. 1 kaos kaki ditulis di sini. Harganya berapa? 75.000. Nah, jadi bahasa Indonesia tadi disederhanakan menjadi seperti ini ya. Jadi lebih sederhana. Nah, selanjutnya kita rubah menjadi persamaan. Merubahnya kita perlu variabel. Jadi baju kita ubah jadi variabel X dan kaos kaki kita ubah ke variabel Y. Berubahlah dia menjadi seperti ini. Nah, ini namanya sistem persamaan linear 2 variabel. Berubah jadi X tambah 2Y sama dengan 50.000. 3X tambah Y sama dengan 75.000 ya. Jadi satunya di sini tidak ditulis ya, langsung Y-nya saja. Satunya di sini juga satu baju, di sini X saja. Kalau sudah berbentuk sistem persamaan linear seperti ini, kita mulai hitung menggunakan contoh seperti contoh yang sebelumnya. Kita pakai cara eliminasi dulu ya. Jadi soalnya ditulis ulang. Kemudian di sini kita hilangkan variabel X. Kita hilangkan variabel X, jadi koefisiennya kita samakan. Ini koefisiennya 3, ini ada angka di sini ya, yaitu 1. Nah, bagaimana caranya menyamakan koefisien? Dikali berapa? 1 kita kalikan 3, ini hasilnya nanti 3. Nah, dan 3 kita kalikan 1, biar hasilnya juga 3. Nah, jadi itu jadi cara pertama, tentukan dulu variabel yang mau dihilangkan. Setelah itu koefisiennya ini 1 sama 3 kita samakan. Cari bilangan dikali berapa agar nanti hasilnya sama ya. Kita lanjutkan. Kalian buat lagi garis lurus untuk menutupi garis yang tadi. Nah, ini dia hasilnya. Hasilnya ini didapat dari seperti ini. X kalikan 3, 3X. 2Y kalikan 3, 6Y. 50.000 kali 3, 150.000. Yang di bawah juga 3X kali 1, 3X. Y kali 1, Y. 75.000 kali 1 ya, 75.000 ya. Nah, selanjutnya agar 3X ini sama yang ini jadi 0, ditambah atau dikurang? Ada yang bisa jawab? Ya, dikurang ya. Ya, jadi 3X kurang 3X nanti di sini jadinya 0. Karena kan kita mau menghilangkan X. X yang mau dihilangkan ya. Selanjutnya yang lain dihitung juga. 6Y dikurang Y, 5Y. 150.000 dikurang 75.000, 75.000. Kita cari Y-nya, 75.000 dibagi 5 dan hasilnya adalah 15.000. Jadi Y sama dengan 15.000. Selanjutnya kita pakai cara substitusi. Y-nya 15.000 ini kita substitusi ke X tambah 2Y sama 50.000, disubstitusi ke sini ya. Nah, nanti berarti Y-nya ini diganti berapa? Diganti 15.000. Jadi sehingga jadi seperti ini ya. X tambah 2 buka kurung 15.000 ya. Nih 15.000-nya sama dengan 50.000. Kemudian kurung di sini artinya diapakan? Dikalikan. Jadi 2 kali 15.000 hasilnya 30.000. Sehingga kita mencari X jadi 50.000, ini tambah pindah ruas ke kanan jadi kurang. Jadi 50.000 dikurang 30.000 hasilnya 20.000. Jadi X-nya 20.000 dan Y-nya 15.000. Sekarang kita jawab yang B. Berapakah harga dari 4 baju dan 2 kaos kaki? Nah, kita ubah dulu ke kalimat matematika. 4 baju ditulis ulang dan diganti apa? Tambah, dan 2 kaos kaki ditulis kembali. Sekarang kita ubah lagi ke dalam bentuk persamaan. Nah, kalau ada persamaan berarti kita perlu ada variabel. Di sini kita misalkan variabelnya X sama Y. X ini kita misalkan baju, Y-nya kaos kaki. Nah, sama kayak tadi ya. Nah, jadi persamaannya berubah jadi gini, 4X tambah 2Y. Jadi 4-nya ini sama, bajunya diganti X, 2-nya sama ditulis ulang, kaosnya diganti Y. Nah, ini jadi persamaannya 4X tambah 2Y sama dengan titik-titik. Sebelumnya kita sudah mencari X-nya ketemu 20.000 dan Y-nya ketemu berapa? Tadi 15.000. Nah, selanjutnya kita
substitusikan ke ini tadi ya. Nah, substitusikan ke ini tadi. Jadi 4 yang ada di atas ini tetap. Nah, X-nya kita ganti 20.000. 20.000 dari mana? Ini tadi ya. Selanjutnya 2 yang di sini tetap, tulis lagi di bawahnya. Y-nya diganti 15.000. 15.000 dari mana tadi ini? Selanjutnya ya dalam matematika ini dikalikan ya, 4 kali 20.000 80.000, 2 kali 15.000 30.000. Dan selanjutnya dijumlahkan hasilnya 110.000. Ya, kita buat kesimpulan. Jadi harga dari 4 baju dan 2 kaos kaki adalah Rp110.000. Jangan lupa ya tanda rupiahnya. Oke, sampai disitulah tadi materi kita di video kali ini, dan selanjutnya latihan soal. Ini soal yang pertama ya, cara mengerjakannya sama seperti di contoh tadi, saya sudah jelaskan sebelumnya. Dan ini soal yang kedua ya, soal kedua soal cerita, cara mengerjakannya juga sudah saya jelaskan di contoh yang sebelumnya tadi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya, video pertama di semester 2 ini. Jika ada salah pengucapan tadi dalam video saya, mohon maaf ya. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.